Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin membedah buku yang berjudul Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditulis oleh Prof. Dr. Wicipto Setiadi, SHMH. Beliau juga merupakan dosen kami. Perkenalkan, nama saya Salsabila Restia dengan NIM 051. Nama saya Murtanti Fajarani Devi dengan NIM 2210611050. Saya Amelia dengan NIM akhir 075 dari kelas A IPU. Perkenalkan, nama saya Dia Faisal dengan NIM 2210611402. Nama saya Devini Kesha Alia Gumai dengan NIM akhir 430 dari kelas A IPU. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas terkait sejarah pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Indonesia adalah negara hukum, di mana hal ini berarti segala tindakan penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan mempunyai peran yang sangat sentral dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah. Maka, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan cara dan metode yang baik. Pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan akan dibagi menjadi dua babak, yaitu yang pertama, pengaturan sebelum diundangkannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yuk kita bahas. Yang kedua, yaitu pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dikarenakan undang-undang tersebut masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan dan terdiri atas 104 pasal dan 13 bab. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia bisa berbeda-beda tergantung pada masa berlakunya konstitusi. Hal ini terjadi karena jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ditentukan oleh penguasa pada saat itu dan sistem ketatanegaraan yang berlaku pada saat itu juga. Yang dapat dipastikan bahwa pada setiap masa berlakunya konstitusi, Undang-Undang Dasar selalu menempati posisi tertinggi. Oleh karena Undang-Undang Dasar selalu menempati posisi tertinggi, maka konsekuensi semua peraturan perundang-undangan yang pertingkatannya berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Undang-Undang Dasar. Dari zaman Indonesia menyatakan kemerdekaan sampai sekarang konstitusi kita dapat dibagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama yaitu periode Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua yaitu periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga yaitu periode Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang keempat periode Undang-Undang Dasar 1945 pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kelima yaitu periode Orde Baru. Dan yang keenam yaitu periode Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen 1 sampai 4. Yang kedua, ada fungsi peraturan perundang-undangan. Nah, secara umum keberadaan peraturan perundang-undangan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum sebagai instrumen hukum suatu negara yang mengatur segala dimensi yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan fungsi khusus sebagai penentu atau penunjuk mengenai sistem ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara. Oke, selanjutnya materi muatan peraturan perundang-undangan. Nah, menentukan materi muatan perundang-undangan merupakan tahap yang paling sulit dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kenapa sih? Di buku ini akan dijelaskan mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan hierarkinya. Nah, tiba di bagian C, lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pembentukan peraturan undang-undangan tingkat pusat dan ada pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Nah, yang menjadi pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat ini ada lembaga negara, contohnya itu ada MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, MA, KY, dan BPK RI. Lalu juga ada kementerian atau setingkat kementerian, contohnya itu ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lalu juga ada lembaga pemerintahan
pemerintahan non-kementerian. Contohnya itu seperti ada BIN, BKPM, BEK, dan ANRI. Lalu yang keempat, ini ada lembaga lain yang oleh peraturan perundang-undangannya diberikan kewenangan sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan. Contohnya itu ada Bank Indonesia atau BI, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, kalau misalnya pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah itu terdiri atas pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat provinsi dan pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten atau kota. Pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat provinsi adalah 34 gubernur beserta dinas-dinasnya dan 34 DPRD provinsi. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten atau kota adalah 508 bupati wali kota beserta dinas-dinasnya dan DPRD kabupaten kota. Nah, yang D ini jadi setiap peraturan perundang-undangan mempunyai pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dasar inilah lazim disebut dengan landasan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan jenis yang pertama itu ada undang-undang. Nah, landasan konstitusionalnya itu ada pasal 20 ayat 1, pasal 21, pasal 5 ayat 1, dan pasal 22D ayat 1. Lalu ada jenis peraturan perundang-undangan yang kedua, yaitu ada Perpu. Landasan konstitusionalnya itu pasal 22. Nah, jenis yang ketiga ini ada peraturan pemerintahan atau PP. Landasan konstitusionalnya itu pasal 5 ayat 2. Nah, jenis yang keempat ini ada peraturan presiden atau Perpres. Landasan konstitusionalnya itu pasal 4 ayat 1. Nah, jenis yang kelima atau yang terakhir ini ada peraturan daerah atau Perda. Landasan konstitusionalnya itu pasal 18 ayat 6. Nah, bagian E atau bagian yang terakhir yaitu persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan jenisnya, pembahasan mengenai persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi ke dalam persiapan pembentukan undang-undang Perpu, persiapan pembentukan PP, persiapan pembentukan Perpres, dan persiapan pembentukan Perda. Nah, persiapan pembentukan undang-undang ini adanya inisiatif Dewan Prakarsa atau pengajuan rancangan undang-undang atau RUU dapat berasal dari DPR, DPD, Presiden yang disusun berdasarkan program legislasi nasional atau bisa disebut dengan prolegnas. Bab 2. Yang pertama, perencanaan undang-undang. Tahapan perencanaan tersebut meliputi A. Penyusunan naskah akademis, B. Penyusunan prolegnas yang terdiri atas prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan, C. Penyusunan RUU kumulatif terbuka, dan D. Penyusunan RUU di luar prolegnas. Yang kedua, perencanaan peraturan pemerintah PP dan peraturan presiden Perpres. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan PP dilakukan melalui perencanaan yang disebut program penyusunan PP. Begitu juga untuk penyusunan Perpres dilakukan melalui perencanaan yang disebut program penyusunan Perpres. Perencanaan tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden untuk jangka waktu 1 tahun dan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang memerlukan dan tidak memerlukan izin prakarsa Presiden. Peraturan perundang-undangan yang tidak memerlukan izin prakarsa dari Presiden yaitu A. Peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh Presiden dimuat dalam instruksi Presiden dan atau dibahas dalam sidang kabinet. Yang B. Peraturan perundang-undangan yang merupakan paket kebijakan ekonomi yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. C. Peraturan perundang-undangan yang merupakan paket kebijakan reformasi hukum yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang keempat, perencanaan program penyusunan peraturan perundang-undangan lain. Dasar penyusunan yaitu disusun berdasarkan perintah undang-undang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Prakarsa merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Penetapan ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, sampai kepada bab 3, yaitu tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama itu ada penyusunan undang-undang RUU Inisiatif DPR. RUU Inisiatif DPR ini diajukan oleh anggota DPR, Komisi Gabungan, Komisi Balik DPR atau DPD dalam mempersiapkan RUU. Nah, DPR ini dibantu oleh Badan Keahlian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU ini Inisiatif DPR dilakukan oleh Badan Legislasi atau Balik DPR. Nah, yang kedua itu ada RUU Inisiatif Pemerintah atau Presiden. Setiap RUU disusun berdasarkan prolegnas. Selain itu, normatif harus disertai naskah akademis atau NA. Penjelasan urgensi pokok pikiran keputusan pembentukan PAK, naskah RUU ini telah mendapatkan paraf persetujuan dari PAK dan izin prakarsa Presiden dalam hal RUU tersebut tidak masuk prolegnas. Nah, apabila telah terjadi kesepakatan mengenai substansi, maka Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan atau Kemenkumham menyerahkan hasil kepada pemrakarsa selanjutnya. Pemrakarsa mengirim RUU tersebut kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara, kemudian Presiden ini melalui surat atau
Surpres menyampaikan RUU tersebut kepada DPR untuk dilakukan pembahasan sektoral. Pembahasan yang kedua yaitu tentang penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Dasar hukum penyusunan Perpu adalah pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam menyusun Perpu ini, Presiden menugaskan kepada menteri yang akan diatur oleh Perpu. Proses penyusunannya juga biasa, waktunya juga cukup singkat, namun yang sering menjadi perdebatan yang cukup alot dalam penyusunan Perpu itu adalah mengenai kriteria kegentingan yang memaksa. Kriteria kegentingan yang memaksa ini sekarang sudah ada panduannya, yaitu putusan MK nomor 138/PUU-7/2009 yang antara lain menyatakan adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa. Ketiga, yaitu ada penyusunan peraturan pemerintah PP dan peraturan presiden Perpres. Pembahasan mengenai penyusunan PP dan Perpres ini dijadikan satu karena pada prinsipnya proses penyusunannya itu sama. RPP dan Perpres ini disusun berdasarkan program penyusunan PP atau Perpres yang disiapkan dan dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam keadaan tertentu. Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dapat mengajukan RPP atau Perpres di luar perencanaan proksun PP atau Perpres. Keadaan tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung. Nah, pemrakarsa harus memulainya dengan pengajuan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara disertai penjelasan mengenai urgensi perlunya disusun Perpres. Nah, politik hukum yang akan menjadi pedoman dalam merumuskan norma-norma dalam RPP atau Perpres itu yaitu adanya keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan PUU, dan ada rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan ada asas hukum pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Selanjutnya, tahap pembentukan PAK dan atau non-kementerian, di mana dalam tahap ini kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian melakukan inventarisir kepada kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian. Kita masuk ke bab 4. Di bab 4 ini kita akan membahas tentang rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat aja. Pembahasan dalam bab ini dilakukan sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan, yaitu rancangan undang-undang dan rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di buku ini akan membahas mengenai materi pembentukan, yaitu pembentukan rancangan undang-undang, tahapan pembahasan rancangan undang-undang, tahapan pembahasan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan materi terakhir adalah penyusunan peraturan daerah. Selanjutnya bab 5 yaitu pengesahan atau penetapan. Kalian tahu nggak sih kalau pengesahan atau penetapan digunakan untuk jenis peraturan perundang-undangan yang berbeda loh. Jadi frasa pengesahan digunakan untuk undang-undang, sedangkan frasa penetapan digunakan untuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, pengesahan sendiri itu memiliki dua makna, yaitu pengesahan secara material dan pengesahan secara formil. Pengesahan secara material dimaknai jika suatu rancangan undang-undang telah disahkan menjadi undang-undang, maka secara tidak langsung telah mendapatkan pengesahan secara material oleh lembaga legislatif. Sedangkan makna pengesahan secara formil adalah proses pengesahan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah undang-undang. Nah, proses pengesahan rancangan undang-undang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Menteri Sekretaris Negara meneliti RUU yang disetujui bersama DPR dan Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam jangka waktu 3 hari. Kemudian jika terdapat kesalahan teknis yang mempengaruhi substansi RUU, dapat disusun perbaikan atau dilakukan rapat klarifikasi dengan kementerian atau lembaga terkait guna melakukan penelitian kembali atas RUU tersebut. Selanjutnya, hasil perbaikan dapat dilakukan setelah matriks penyempurnaan dibubuhi paraf oleh Ketua Panitia Khusus atau Ketua Komisi DPR yang memeriksa RUU. Nah, Menteri Sekretaris Negara kemudian menyiapkan naskah RUU dalam kertas Presiden dan konsep surat permintaan paraf kepada pemrakarsa dan menteri terkait dalam jangka waktu 3 hari. Kemudian Menteri yang mewakili Presiden memparaf setiap lembar RUU dalam waktu 3 hari sejak tanggal surat dari Menteri Sekretaris Negara. Kemudian Menteri Sekretaris Negara menyiapkan konsep memorandum Menteri mengenai pengiriman RUU yang telah diparaf kepada Presiden untuk dilakukan pengesahan. Selanjutnya RUU yang disahkan oleh Presiden diberi nomor dan tahun oleh Menteri Sekretaris Negara dan diundangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pada bab 6 ini kita akan membahas mengenai materi pengundangan. Pengundangan peraturan perundang-undangan telah ada sejak masa Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Presiden Soekarno. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada pasal 143 ayat 2 memuat tentang pengumuman untuk undang-undang sebagai sebuah syarat tunggal untuk kekuatan yang mengikat. Ketentuan serupa juga ditemukan dalam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pada undang-undang ini menggunakan istilah perundangan. Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mendefinisikan pengundangan sebagai penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, dan tambahan berita negara Republik Indonesia. Dalam praktik pengundangan peraturan perundang-undangan terdapat 4 cara merumuskan ketentuan pengundangan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, yakni yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku pada tanggal yang diundangkan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkan. Yang ketiga, yaitu peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, tetapi pemberlakuannya dinyatakan berlaku surut sampai tanggal yang ditentukan. Yang keempat, yaitu penetapan yang mulai berlakunya kepada peraturan perundang-undangan lain yang tingkatannya sama. Sekian video dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.